Halo teman-teman, dengan Mikael di sini. Jadi sekarang Mikael akan ngasih tahu teman-teman. Tapi sebelum itu, Mikael nggak jadi seorang malaikat lagi teman-teman. Jadi Mikael nggak senyum terus. Jadi Mikael sekarang berusaha realistis teman-teman. Karena yang kita jelasin di video ini itu tentang berita-berita tentang tren hari ini. Tapi trennya nggak jelas, cok. Jadi dia tren, tapi trennya tuh kayak di tren-trenin. Jadi seolah gini teman-teman, masyarakat kena clickbait oleh berita-berita yang sebenarnya nggak penting sekali teman-teman. Beritanya nggak penting kali, tapi ini juga goblokan gue sih menyebarkan berita nggak penting kepada teman-teman. Tapi ya udahlah, dengarkanlah, jangan tapi mulu anjir. Oke, berita pertama nih, gue sampai ngeklik loh. Beritanya absurd. Mau dibilang apa ya? Pertama gini teman-teman. Judulnya seperti ini, Pesona Maria Vania, presenter cantik yang hobinya berkeringat di tengah COVID-19. Itu kan banyak dua artian. Ada yang ngartiin seperti ini, dia berkeringat karena mungkin ada kemungkinan positif corona. Itu pikiran baiknya. Jadi pemikiran laki-laki busuk ini teman-teman, ngeklik dia karena dia viral sekarang. Dia nomor 3 viral di Google Trend teman-teman. Gara-gara judul yang di seletitip.com ini, judulnya dia Maria Vania, presenter cantik yang hobinya berkeringat. Anjing. Gini. Jadi Maria menjadi sensasi di media sosial di tengah wabahnya virus corona atau COVID-19. Presenter cantik ini sering membagikan tutorial berolahraga. Nah, ini sebenarnya maksudnya. Jadi kan banyak sih yang presenter cantik atau cewek-cewek cantik yang ini, yang hobi olahraga dan terus tutorial olahraganya banyak di YouTube. Banyak teman-teman. Tapi karena judulnya kayak gini teman-teman. Aduh. Gua aja sampai ngeklik gua. Aduh, jadi akun Maria Vania ini udah sampai 1,8 juta di Instagram followersnya teman-teman. Jadi followers dia tuh udah main banyak lah teman-teman. Jadi udah kayak selebgram, ya iyalah dia cantik. Dan terus channel YouTube-nya sudah ada 242.000 teman-teman. Jadi rata-rata video dia tuh ditonton, yang ya saya lihat sekarang videonya tuh ada 1.412 kali tonton teman-teman. Jadi karena judul doang teman-teman, kita sampai ngeklik loh. Betapa gobloknya manusia Indonesia ya. Oke, lanjut ke berita nggak penting. Penting sekarang nih teman-teman. Update-nya Oppo Reno 3. Oppo Reno 3 teman-teman. Jadi kan seperti yang kita tahu, Oppo Reno itu tuh udah terkenal dari pas Reno pertama keluar dengan zoom yang berkali-kali, ya bodo amat lah, nggak tahu. Pokoknya gitulah. Karena saya juga nggak hobi kamera gitu ya kan. Jadi aspek harganya tuh mengandung 5 unsur perbedaan. Jadi berkaca dari spesifikasi smartphone sejenis yang dipasarkan di negara lain, perbedaan pro dan regulernya. Jadi dia ada dua teman-teman, Oppo Reno 3 yang biasa sama yang Oppo Reno 3 yang Pro. Perbedaannya gini, Oppo yang Reno 3 Pro punya keunggulan terkait spesifikasi yang tidak dimiliki Oppo Reno 3 yang biasa. Hal itu ternyata pada aspek layar. Jadi layar, kamera, chipset, dan kapasitas ROM termasuk penyimpanan internal. Yang kedua, meski memiliki tipe panel resolusi identik layar Reno 3 Pro berdiagonal sedikit lebih besar. Jadi Reno reguler ukurannya 6,4 inci teman-teman, sebesar HP Mikael ya. Tapi yang Pro ini 0,1 inci lebih besar gitu. 0,1 doang, harganya juga. Oke. Kameranya ya kita tahu ya, Oppo sebagai handphone yang berkamera dimenangin di megapiksel. Tapi untuk ingat teman-teman, megapiksel itu tidak mempengaruhi ke kualitas gambarnya teman-teman. Oke, lanjut aja lah, nggak usah ke HP karena saya juga tidak ngerti HP teman-teman. Oke, sekarang ada berita yang saya kesel nih bacanya sebenarnya. Jadi baru-baru ini teman-teman, sebelum saya jelasin yang nomor 3, di Sumatera Barat tempat Mikael itu ada peraturan dilarang mengadakan acara apapun, termasuk acara pernikahan teman-teman. Tapi ini kabar bahagia teman-teman. Katanya di kompas.com, kabar bahagia datang di tengah pandemi virus corona. Iya, bahagia.
Artis Edis Adelia resmi menikah kembali pada Rabu 25 bulan 3 2020 teman-teman. Coba lihat. Sekarang tanggal berapa? 31. Tanggal 25 itu orang udah 825 orang kena teman-teman, yang kena corona. Dan itu penyebarannya sangat cepat. Dan si goblok ini menikah dengan orang. Oke. Itu kalau orang baru ya awam lah. Tapi dia menikah teman-teman, dia menikah dengan mantan suaminya. Ini melalui unggahan di IGTV-nya, Edis membagikan kabar bahagia pernikahan yang digelar secara tertutup di Hotel Konsentrasial Pondok Indah. Kami bersyukur. Jadi dia mengutip seperti ini dari kompas.com, diambil dari IG Edis Adelianya. Kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kami telah melangsungkan akad nikah Rabu 24 Maret 2020 teman-teman. Jadi logika kalau orang awamnya gini ya, lu nikah tapi yang hadir cuma keluarga doang, keluarga kecil, nggak keluarga besar, keluarga kecil dari dia doang kata dia, nggak sampai orangnya 20 orang, nggak sampai. Jadi kalau dipikir-pikir nikah jadi hemat cok, mantap. Nice, tapi ini nggak recommended ya teman-teman, nggak recommended sekali. Kita jadi pelanggar aturan yang nggak baik teman-teman bagi negara, karena di sini juga dilarang apapun. Kita keluar rumah lebih dari jam 10 saja teman-teman, di Padang di tempat Mikel itu udah kena semprot sama air teman-teman, air disinfektan gitu. Tapi baunya nggak bau disinfektan loh, bau air sabun teman-teman. Saya juga pernah kena semprot. Nah oke, lalu masuk ke berita hari ini teman-teman. Jadi hari ini Presiden Joko Widodo telah melakukan telah menerangkan, menjelaskan kepada masyarakat Indonesia sekarang adalah darurat sipil teman-teman. Darurat sipil adalah serangkaian peraturan yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang pencabutan undang-undang nomor 74 tahun 1957 dan menetapkan keadaan bahaya. Oke, pemerintah Indonesia diketahui akan menggunakan 3 undang-undang sebagai landasan hukum yang melakukan pembatasan sosial skala besar yang diikuti oleh kebijakan darurat sipil teman-teman. Jadi kalau misalnya apapun teman-teman besok disuruh apa atau diperintahkan apa oleh pemerintah teman-teman, ikuti aja. Kalau kita nggak nyatu sama pemerintah gini, lu senakan sendiri, kayak misalnya Mama tadi Ria Ricis, dia disuruh diam di rumah sama pemerintah mereka gitu, di daerah mereka, diam di rumah aja dulu, kita harus melakukan social distancing, dan lu masih buat konten di luar teman-teman. Itu nggak ada otak. Dan terus yang kedua di sini nih upaya yang sangat utama yang dilakukan Presiden Joko Widodo teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ikuti peraturan seperti social distancing atau diam di rumah dulu, jaga jarak, jangan keluyuran kalau nggak perlu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gini ya, teman-teman pergi ke pasar, teman-teman pergi ke pasar, pas di pasar teman-teman anggap nih duit, teman-teman nerima duit dari orang ini belum tentu, kita nggak tahu ya corona atau enggak. Kalau dia corona gimana teman-teman? Kalau dia corona gimana? Ya kena lu anjir. Lu ambil duitnya, lu pegang, tuh lu masukin ke kantong lu, masuk ke baju lu. Tuh banyak duit di saku-saku lu ya, di kantong-kantong lu ya. Lu ambil lagi duit tuh, terus lu kasih lagi ke orang, sebarin lagi ke orang. Yang duit tadi udah lu kasih, virusnya masih di sini kok, goblok. Masih, gua nggak bisa kata-kata kasar ya anjing. Nah gini, jadi duit yang tadi lu kasih itu masih tinggal virusnya di sana, dan lu masih ada virus di sini, di tangan lu, di saku lu juga masih ada cok. Dan terus lu di rumah, lu buka pintu, virus tadi dipegang oleh orang yang buka pintu setelah lu. Ya itu. Lalu tanpa sengaja lu ambil secolek tuh makanan atau apapun, misalnya ada cemilan di atas meja makan lu makan, tuk masuk virus lu ke mulut,
Terus lagi pas di pintu tadi yang megang setelah lu, dia nyebarin lagi tuh ke orang lain. Kita nggak tahu teman-teman, secepat itu doang, lebih cepat ya, tapi nggak secepat Thanos sih. Ya nggak, bodo amat Thanos. Oke, lanjut. Jadi saran gua untuk darurat sipil nih, tolong ikuti pemerintah teman-teman. Jangan merasa sok hebat sendiri teman-teman. Jadi tetangga gue ada yang positif corona teman-teman. Jadi kalau kita nggak ngikutin kata-kata pemerintah, mungkin kita udah kena, kita udah keluyuran di luar. Untung kita dikasih tahu pemerintah untuk tetap diam di rumah teman-teman. Lakukan social distancing dan jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Selanjutnya, ini yang paling goblok. Di tengah maraknya COVID-19 dan disuruh oleh WHO untuk berdiam di rumah atau stay home, sampai Pornhub juga nyuruh stay home sih, stay home. Oke, lanjut. Raja Thailand mengikuti saran itu. Dia mengisolasi dirinya. Tapi ini yang paling gua kesel teman-teman. Dia mengisolasi dirinya dengan 20 teman-teman, 20 selirnya teman-teman. Itu apa anjir? Itu sama aja nggak isolasi, lu buat istana harem lu sendiri. Gue bingung sebenarnya. Apa sih? Gini lu, Pak, siapa sih nama lu? Raja Thailand. Nih, Raja Vajiralongkorn yang dikenal sebagai Rama X dari Thailand kembali membuat publik geger karena diduga menyewa hotel mewah di pegunungan Alpen. Jadi dia isolasi di hotel mewah teman-teman. Ya si dia raja. Si raja kalau di Thailand kan raja setingkat presiden. Oke. Dia boleh isolasi diri. Yang namanya isolasi diri itu ada dalam kurung diri teman-teman. Diri. Kalau misalnya kami baru rame, tapi kali ini diri teman-teman. Diri ya udah 1 orang. Jadi dia 1 orang, selirnya 20. Bayangkan 20. Lu pikir aja pakai otak lu yang bangsat itu teman-teman. Gua nggak bisa berkata-kata lagi ya itu kejadiannya cok. 20 guys, 20 selir. Kalau gua ya kalau yang jadi apa ya, jadi keluarga dia atau keluarga istrinya dia. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman, itu masih dalam kekuasaan kerajaan. Jadi ini anggap untuk have fun aja teman-teman. Oke sih, keren. Jadi tapi kalau teman-teman tahu umurnya udah sampai 67 tahun teman-teman. Masih kuat nggak deh? Udah amat. Oke. Jadi itu adalah yang trending hari ini. Dan semuanya itu lebih daripada 10.000 pencarian semua yang saya sebutkan. Jadi kalau di bawah 10.000 saya nggak sebutkan teman-teman. Jadi anehnya orang Indonesia mencari apa yang saya sebutkan sekarang hari ini cuma 2 yang perlu teman-teman. Oppo Reno sama darurat sipil. Jadi saya menjelaskan ada 5. Saya jelaskan ada 5, cuma dua yang penting, yang 3-nya nggak usah teman-teman hiraukan, untuk ketahuan doang teman-teman. Mungkin kalau review trending hari ini, kalau teman-teman suka like aja teman-teman, kalau nggak suka dislike, dan komen teman-teman kalau misalnya saya ada kekurangan, jadi untuk motivasi saya diri saya sendiri. Dan kalau misalnya mau lihat channel saya lagi di YouTube ini, tekan subscribe dan jangan lupa tungguin dan bunyikan loncengnya teman-teman. Apa sih anjir, Raja Thailand tuh. Aduh, gue pengen juga ya. 20 selir coba.